Selamat datang di Yuzon Talks. Kita balik lagi sekarang agak istimewa karena kita nggak ngebahas yang berbau-bau teknologi gitu-gitulah. Kita lebih merakyat, lebih ke aspal gitu ya, lebih ke aspal. Panas. Iya. Nah, kita sekarang bakal ngebahas ada satu komunitas yang ini cukup menarik menurut gue gitu karena ada di antara tengah-tengah lah gitu. Kalau misalnya kita bilang sebuah komunitas yang moge gitu, itu tuh udah banyak di Indonesia Tapi gitu. Tapi nggak moge-moge banget. nggak moge-moge banget, tapi juga ini jelas bukan motor kecil gitu. Dan orang-orangnya juga ini cukup menarik, makanya Kecil-kecil. gue bakal kenalin aja. Kita udah kedatangan tamu dari Rory, Royal Riders Indonesia. Ini mereka yang sangat antusias banget atau maniak kali sama motor-motor Royal Enfield. Nah, sekarang udah ada Om Adnan atau biasa disebutnya Pres Adnan ya, Pres Adnan. Dan Om Popo ya. Yes. Oke, apa kabar Om? Alhamdulillah. Sehat? Om Adnan sehat ya. Alhamdulillah. Nah, kita bakal ngebahas sepak terjang Rory yang ternyata udah lama juga gitu ya, 2 tahun loh. Udah 7 tahun. 7 tahun, Kalau ya, 7 riset-riset tahun. udah 7 tahun ini. Gue lupa ulang tahun ke-7 nanti ya. Nah, Ditanya lagi gue. Gara-gara kasus tadi Iya. nih kayaknya. iya. Kita bakal merayakan ulang tahun Rory yang ke-7 gitu. Makanya Iya, ini insya Allah kita- di Bali. Iya, kita undang. Nah, tadi itu. Jadi gue tuh selalu ini Om, selalu apa? Penasaran gitu ya. Motor, anak motor ya kan, apalagi udah pakai atribut segala macam gitu ya. Dan ini bukan motor kecil ya. Kalau motor kecil Motor nanggung. enggak juga, enggak sih. juga. Enggak juga nanggung. Nah, Rory itu gue pengen tahu sebenarnya sebelum kita bahas lebih jauh soal komunitas Rory gitu ya. Gue pengen tahu nih, om-om sekalian kan ini udah senior banget nih kalau mau gue, wah gila. Gue baru. Gue baru lahir aja udah pada naik motor nih kayaknya gitu. Kan beda 2 tahun lu sama gua kan. Jangan om, jangan ini nanti. Jadi pertanyaan pertama gue gini aja, simpel deh. Kenapa suka motor? Lu dulu yang Mana lebih tua. deh, Lu lebih coba, tua. ayo. Kalau dibilang suka motor sih, aduh susah jelasin ya. Gue intinya gini, gue waktu kecil bokap pakai Vespa tahun 60. Wah, Vespa ya. Vespa PBB 60. Itu gue mulai dari nggak suka sampai akhirnya gue tricky. Belaga nyuci motor gitu kan, nyuci. Tapi lu udah bisa naik Vespa? Belum sama sekali, SMP kelas 2. Kan Vespa kan paling susah tuh Nah belajar. itu makanya udah nyuci tiba-tiba gue nyalain terus sampai akhirnya gue jalan nabrak portal gue sini gue belah. Iya. Tapi dari situ jadi penasaran ngulang lagi Vespanya atau sama motor tuh kayak gimana? Sama gitu? motor, iya. Motor. Berarti ketika kecelakaan itu belum bisa tuh? Belum Masih sama belum sekali. bisa. Bokap tahu akhirnya? tahu kan gue nabrak portal Iya. masuk rumah sakit. Aduh. Oke. Om Popo gimana Om Popo? Kenapa suka motor Om? Gue pakai mobil tuh, gue balik dulu nih. Gue ada mobil kan. Gue tuh pakai mobil kayak biasa aja gitu. Nggak dapat feel-nya. Ngerti nggak lo? Gue ada mobil. Orang kan kadang mobil dibikin segala macam pada kecil. Gue tuh ya biasa aja gitu. Tapi kalau begitu naik motor, rasanya tuh beda gitu. Lu tahu nggak lagunya Dera apa Dere? Dera. Udara mana lagi? Nah, itu kan naik motor kan udara kena ke muka lu segala itu kayak Fresh. gimana sih? Fresh, nikmat aja gitu. Kalau mobil tuh Itu sejak kapan tuh? Atau tahun kapan mulai ngerasa gua tuh, naik motor enak nih gitu? naik motor enak tuh semenjak Vespa. Tuh Vespa lagi kan. Dua-duanya Vespa ya? Vespa lagi. Semenjak Vespa. Ada apa dengan Vespa ini? Gua Vespa beli Ada itu ada oli 2002 deh 2002. Jadi rasanya beda aja. Motor ya? Motor beda. 2002 naik motor. Beneran lu? 2002. 2002. 2002 naik motor. Iya Vespa. Baru bisa. Enggak lah, sebelumnya gue naik Suzuki itu tuh yang belan tempur. RGR. Yang belan tempur. Bebek. Oh, FR. Iya pokoknya belan FR tempur deh. 80-an. Ya gitulah, gue lupa. Wih, sadis. Punya bokap gue. Iya. Oke, nah terus akhirnya tadi ya dari Vespa gitu. Ya sama-sama Eropa sih ya, Royal Enfield juga kan dari Inggris ya. Tapi kemarin baru ketemu orang India semua. Iya, walaupun sekarang di India ya. Gue kemarin kan bikin story itu di WA story gue. Temen gue nyeletuk kan. Inggris Pak. sama Kari.
ternyata RE India ya. Enggak, bikinnya doang di India. Sama. Ya kan? Itu jawaban gue. Enggak bikinnya doang gue bilang. Jadi gue jadi agak gitu, agak downgrade tuh, agak downgrade. Nah, gue jujur, gue awalnya kira RE itu produksinya tetap di Inggris. Tapi kan harga mungkin segitu, 2 kali lipat minimal. Iya. Iya. Gue ngeliat itunya RE-nya itu gitu kan. Ternyata India. India. Sebenarnya sama kayak awal mula lu naik motor kan Vespa nih. Itu lebih parah lagi mungkin Vietnam kan. Sekarang yang Matic. Vietnam ya sama Royal Enfield sekarang India kan gitu. Itu. Memang dulu Inggris ya. Apa ya? Jadi gini. Lu tau Bajaj nggak? Vespa Bajaj? Tahu banget. Gue nggak mau pakai Vespa Bajaj. Kenapa? Itu kan Vespa kayak Vespa kan? Ada kan Vespa kan? Iya, buatan India. Nah itu dia kan gue beli. Jadi ada yang mau jual nih Vespa Bajaj enggak? Nah sekarang ini bukan Vespa. bajai truntung yang sekarang udah nggak ada, bajai Yang orange. itu aslinya Vespa, namanya Vespa Ape. Iya, Tapi Piaggio ya. India. Enggak. Enggak. Itali, masih. Vespa Ape. Nah dulu di Jakarta bajai sama Lambretta tuh Helicak. Nah kalau di Manado pakai Vespa Ape. Oh, Helicak tuh Lambretta. Lambretta. Gue baru tahu. Gue dengar istilah Helicak udah lama banget. Iya, makanya itu gue tadi Tapi juga ngeri baru lu, tahu ngeri kalau itu. ngeri. Kita di depan kan, kalau nabrak kita duluan. Pakai kaca gitu kan. Nah ini enaknya ngobrol sama orang ini ya, Orang tua, senior gitu ya. Oh gue nggak bilang orang tua, senior. Baru tahu gue Helicak itu Lambretta. Lambretta. Gue dengar istilah Helicak itu di TV itu. Dulu banyak di Menteng. Gue Iwan Fals. Helicak. Iya ada satu lagunya gue lupa apa dia pokoknya ngomongin soal itu. Helicak. Iya, Helicak. Dan baru tahu oh itu Lambretta. Helinya becak. Bukan ya? Mungkin kayak helikopter kan. Cuma di Tapi Lambretta bukan Vespa kan? bukan. Bukan beda. Makanya Beda ketika gue lupa ya Mors Median tahun berapa tuh? Vespa juga bukan merek. Mereknya Piaggio. Jenisnya Vespa. Vespa jenis. Salah satu modelnya lah, Iya. Lambretta jenisnya? Lambretta. Lambretta mereknya Lambretta. Lambretta. Jenisnya? Ya itu, skuter. Tapi Tadi Vespa. skuter, Helicak gitu. Vespa enggak? Bukan, kan? skuter. Lambretta skuter. Vespa skuter. Skuter juga. Tapi bukan Vespa. Jenisnya namanya jadi gini. Piaggio itu ngeluarin Vespa. Jadi bahas sponsor kita nih. Iya, nggak apa-apa Bebas ya? ntar tinggal kita colek aja. Kan ada MP3 itu yang ban 3. Iya. Nah, itu Itu jenis Piaggio. MP3, Vespa dan lain-lain. Bahkan sekarang Aprilia gitu-gitu juga itu masuk ke Ya Piaggio sama Group. kayak Royal Scooter. Iya, RA. Itu kan bukan Tapi modelnya Lambretta banget. Lambretta banget. Plak ya. Plug-plug. Oke, dari skuter nih kan. Terus tiba-tiba kenapa bisa ke Royal Enfield gitu. Dari sekian banyak ini ya, Motor. apalagi kalau misalnya kita motor touring kan udah paling mainstream tuh biasanya Harley gitu ya. Atau enggak ya udah yang lain-lain lah kayak Supermatic gitu, tapi udah itu nggak pada lo anggap kali kalau gitu ya. Supermatic apa kayak Majesty ya? Bukan ya? Enggak, ada kayak apa namanya si X-Max misalnya kayak gitu-gitu. Plastik semua. Nah tuh di plastik semua. Emang Royal Enfield nggak ada plastik ya? Jepangan itu. Enggak, biar klasik enggak ada kan? Kalau Royal Enfield yang Euro sampai Euro 4 yang klasik itu nggak ada. Besi semua tuh ya? Sama yang Ya, kecuali sekarang. kalau gini ya itunya ya maksud Makanya gua mesinnya gede pun ya udah jalannya Iya, iya. gitu aja kan. Yang sekarang ada plastiknya beberapa. ya Oh, iya, si ini makanya Yang model-model-modelan. gue makanya nggak serak sama meteor dan super meteor apa juga. Pelaknya pelak itu kan. Plastik kan. Nah, Peleknya plastik. bahannya apa tuh yang Fiber kali. Fiber bukan apa tuh ya? Aluminium kali. Bukan ya. Bodinya kali. Meteor pelaknya bahannya apa tuh ya? Oh, kalau velg. Velg masa plastik, Om? Itu apa namanya? Bukan ya? Aluminium. Aluminium ya? Aluminium ya? Alloy. Alloy. Iya, alloy. Gila kalau velg plastik. Pelak BMX baru. Iya, pelek sepeda. Nah itu tadi kenapa akhirnya dari Vespa itu kan jauh banget ya dari gaya berkendaranya, dari rasanya, terus tiba-tiba ke Royal Enfield gitu. Yang klasik juga. Klasik. Oke, sama-sama klasik, tapi kenapa itu tetap yang klasik yang berbeda kan? Ayo lo. Kenapa bukan ke Harley atau apa? Iya, Apa biasanya ke oke lah. Naked Bad, apa? Dulu kita masih ini udah Vespa gitu yang mungkin saat itu paling bukan terjangkau kali aja, paling realistis untuk kita punya gitu ya. Kalau Saat itu saat dulu. itu, Vespa. Nah, sekarang Vespa zaman dulu nggak ada harganya. Sekarang gila. Sekarang gila. iya,
Itu kan nggak ada tetap Nah, itu dulu paling mahal. Nggak juga, gue beli Enggak, musik benar. Nah, nih Dibanding yang sejenisnya paling mahal. silakan kalian ngobrol ya nih. Saya belum ngerti nih, saya belum lahir nih. Misalnya bebek sama Vespa pasti mahalan Vespa. Oh, iya. Tahun- Sama kayak Nggak, sekarang. di tahun 2000-an awal, Vespa tuh harganya cuma 2 juta 3 juta. Iya, bebek di bawah itu. Enggak maksud. Oh enggak om, bebek udah 5 juta. Second dong. Emang kalau lu misalnya di 2000 awal tuh kan F1 ZR tuh. Iya, Ya, tinggal di Satria, nah, ya kan? secondnya pun masih lebih bagus daripada Vespa. Kalau kita bandingkan dengan Super atau Sprint ya di tahun itu, masih bagus secondnya F1 ZR atau Iya. Tapi apa? F1 apalagi sekarang. Kalau sekarang Iya, mobil orang sekarang gila. Vespa ya udahlah. Sama kayak tanah itu harganya. Betul. Naik terus nggak ada turun-turunnya. Nah yaudah, tadi belum dijawab nih. Kenapa Gue ya? nih, gue. Akhirnya jadi, ayo. Kalau gue coba gini. Presatan dulu dah. Gue itu kan ya suka zaman dulu, inget nggak kalau kita main apa tuh yang kayak perang-perangan tuh ada orang-orangan Oh, gitu. tahu. iya. Ya kan? Komet-kometan namanya tuh ya. Ya, ada orang-orang segala macam. Nah, Yang itu kecil-kecil ada itu kan? ada kan motornya tuh motor klasik kayak gitu. Gua awalnya itu. Nah, terus gue pakai Vespa sering nongkrong di Pejaten tuh sebelum ada showroom Royal Enfield. Sebelum ada mall Pejaten juga kali. Enggak, udah ada. Oh, udah ada. Belum ada ya kan? Jadi waktu itu mau dibikin, tadinya Triumph di situ kan, terus Triumph-nya collapse, dibilang Pak Tito tuh, Pak Tito mau masukin Royal Enfield. Wah, boleh juga nih gue bilang. Nah, begitu udah kejadian, datanglah kita memang sering di setiap Jumat malam di situ karena pegawainya mereka juga anak Vespa semua, hampir semua, 90% anak Vespa. Kita sering nongkrong situ tiap Jumat malam. Nah, saat itu datanglah itu si kontainer unboxing pertama, kita nyaksiin Di Indonesia. di Indonesia di Tahun berapa Pejaten 2015. 2015, oke. Pas dibuka Battle Green. Wih, keren ya. Udah nih akan gue beli nih gue bilang. Oh, itu langsung kayak gitu. Battle Green sampai sekarang akhirnya gue beli itu Battle Green. Tampilan gitu ya. Kalau belum tahu rasanya Berarti gimana gitu. cinta pada pandangan pertama tuh. Iya, tapi emang enak. Masa sih? Bener. Iya. Gue Tapi sama yang sekarang beda karakter mesinnya. Kalau yang lama kan dia bedanya? kan long stroke kan. Kalau sekarang udah istilahnya kalau kita Jepangan. oh udah disetting sesuai dengan Kalau dulu kan dan karakter motornya. duduk-duduknya Iya, itu. Itu masih ada. ciri khasnya. Kalau sekarang udah Sekarang enggak. nggak ada. Kok lu nanya juga om? Om, kan lu ada juga Bukan, motor. gua enggak. Memastikan dia, memastikan. Enggak, motor lu emang enggak kayak bukan gitu. yang 2000 kan bukan yang 2021, 2020 gua. Itu Dulu motornya udah Euro 4. 2004. Euro 4. Beda. emisi doang kan kalau Euro 4 kan karakternya tetap beda tuh. Enggak. Dia 500 terakhir. 2021 terakhir 500. Nah, itu berapa? Euro 4. Yang tadi lo bilang 2015. berapa cc? 500 Sama kan? Satu silinder. Iya, semua satu. Kecuali Interceptor. Torsinya gimana rasanya itu ya? Satu silinder loh 500 cc. Tapi jagoan ditanjakan. Nah, iya. Ya, Iya. walaupun deket tapi naik gitu ya. Naik. Jagoan tanjakan. Emang motor buat perang kali ya. Oh enggak, yang untuk perang lain lagi. Dia cuma 125 cc flying play ya. Buat perang malah. RE juga. Iya, Re. Wah. Yang dibilang Pegasus, Hah? itu sebenarnya bukan Pegasus yang sekarang. Itu terlalu berat. Dia dibawa dari helikopter terjun, dia bawa pakai motor itu. Oh, gila. Wah, iya bener buat perang ya. Jadi. Bener, coba di googling deh. Jadi Flying dia- play. Turun langsung gas. Iya, gitu. langsung, iya bener. Emang buat ini dia buat Itu perang. ada di Bondowoso, ada satu orang pakai, udah ditawar 1 M lebih dia nggak jual. Enggak jual. Nggak dijual. Ih, sadis. Kalau 500 cc dibuat terbang ya nggak mungkin juga. Mungkin 100 Terus langsung 125 kalau nggak salah. Tapi 500 cukup lah buat. Enggak, maksud gue tadi kan pas bilang kalau dari atas Dari helikopter dia dilepasin. terjun sama si motornya. Lu bisa bayangin nggak? Kalau 500 cc. Gue bayangin parasutnya nih. Iya. Kuat apa ya? Masih sekuat apa, Iya. benar. Motor kita tuh berarti hampir 200 kilo masalahnya. 2 kilo ya rata-rata ya. Hampir. RE ya. 19 sekian. 198. Tapi dibawa tetap ini ya. Pas lagi ini ya, pas lagi jalan sih mungkin enak ya. Kalau Enak, Yang kalau enak macet kalau ya. lagi parkir. Nah, itu susah. Macet juga ya. Macet. Nah, itu gue kebayang ya, kenapa gue tuh nggak terlepas rezeki segala macam ya. Iya iya. Gue nggak tertarik beli Harley gitu ya, karena itu Lebih berat lagi ya. lebih berat. Yang kedua nggak bisa dipakai harian kan. Panas. Iya. Enggak? Iya, jadi gue pernah waktu itu Jakarta Bali om Pakai Harley. Harley. Padahal Sportster ya ringan lah itu sebenarnya kan. Cuman dari situ gue jadi tahu gitu. Ini kenapa kalau misalnya konvoy moge
harus pakai Forerunner. Kenapa? Kalau Harley ya. Ya kagak enak kalau Kagak macet. enak. Wah gila gue Nah, itu memang. dia. Dan bahaya banget gitu. Gue kebayang gue pulang Overheat. lihat pasar Minggu tiba-tiba Tupang Iya. depan Antam itu. Waduh, kalau lu pakai Harley, mau gimana lu bayangin ya? Itu dia. Jadi menikmatinnya tuh menurut gue nih ya kurang. Harley itu ya betul-betul jalanan kosong, boom. Ini memang Udah, ya memang American style. style. Kita, Di jalan kita nggak bisa kayak mungkin di daerah mana ya, Majalengka atau di mana yang sepi gitu ya. Nah, Kalau itu di bisa sana tuh kan enak. jalanannya kosong, Nah, freeway itu enak gitu tuh, kan. ya kan. Kalau di kita Honda Beat lah ya. Nah, Sumedang. Makanya laku Honda Beat. Oke. Nah, lanjut lagi nih. Udah nih akhirnya dari tadi dari Vespa, terus pertama kali lihat Royal Enfield gitu ya. Terus kok kepikiran bikin komunitas? Nggak pede sama motor lo atau gimana, atau mau ngajak yang lain? Udah yuk, ini enak lo motor atau gimana sih? Akhirnya sampai ada Komunitas. Royal Riders itu lo gitu. Ini Om Bas nih. Kebetulan sih gue dari teman-teman tuh mulai beli akhir 2015 sama awal 2016. Betul yang ngeracunin Om? Enggak. Oh, enggak. Kita sama-sama di situ, datang ke situ. Kebetulan 2016 bulan April kalau nggak salah itu ada IMS. Oh, iya. Oke. IMS. Nah, gue dari sejak pembangunan itu showroom, gue nongkrong di situ. Tapi gue belum kebeli tuh si RE. Makanya gue selalu pakai Vespa ke situ. Terus nih teman-teman mulai San Mori gitu kan ngumpul. Gue diajak juga, yuk kita bikin ini yuk. Nah lu masuknya enggak lah, gue masih pakai motor pinjaman gue. Komunitas motor Tapi pinjaman. lu dikasih pinjaman tuh ya? Dikasih pinjam motor? Kadang-kadang gini sama KMP ya? enggak kadang-kadang Komunitas motor pinjaman. kadang-kadang gue bawa Vespa nih, mau pulang gue nyari Vespa gue mana ya? Pakai Enggak diumpetin, jadi ditaruh tuh RE di situ. Jadi gue disuruh bawa RE. Wih, gila. Ngeracuninnya. Dulu Bener. enak. Jadi karena gini, gue tiap hari kan bawa motor. jadi ini nih influencer. Iya. Gue hampir tidak pernah bawa mobil. Kalaupun bawa mobil itu bini gue yang bawa. Oh, oke. Nah, terus gue kan parkir di Blok M, parkir di mana? Itu orang selalu nanya, ini motor apa pak? Gitu. Itu belum tahu. Kalau kita jalan touring gue ke kampung-kampung, Harley-nya tipe apa? Paling CB. paling mainstream. Benar, Iya, serius. paling mainstream tuh Harley makanya itu. Jadi Harley apa? Harley-nya bagus. Harley bagus. Nah itu makanya gue bilang Royal Enfield tuh unik gitu, makanya sampai ada Rory itu gitu. Itu akhirnya udah ajak aja kita ngumpul kita bikin Ya, ini gitu. akhirnya gue jadi vendornya mereka RE. Vendornya Harley. Vendornya RE, gue bikin boot-bootnya misalnya mall to mall gitu, oke. pamerannya. Mereka pameran lu yang handle. Saat itu sempat setahunan lah. Nah dari situ gue kekumpul tuh duit tuh. Dari hasil Asik. DMI, Iya. gua beli itu. Gue ngumpul dikit-dikit itu RM pas gua berkah nih kayaknya. pas gue buka, anjing 40 juta. DP. Gue bawa aja DP langsung gitu. Nah semenjak itu baru gue bersedia di invite di Grup itu. Di grup itu ya. Saat Om Popo gimana Om Popo nih? Gua anak baru, baru Ya itu dia makanya. 2021 gua baru masuk. Itu gimana? Lo bisa kok KRE gitu? Apa nih? Gua belinya atau gimana? Iya pasti. Ya kenapa lo akhirnya jadi beli RE? Kenapa nggak ya? Memutuskan. Ya mainstream kan Harley. Gua ya, kan waktu itu. gua kan tinggal di Medan ya. Nah, gua tuh sekolah di agak daerah itu dekat dengan Siantar. BSA. Siantar itu kan identik dengan BSA. Oh biasa masih banyak sana ya? Dulu udah jadi becak. Sekarang cagar udah nggak lagi. Nah, itu zamannya gua SMP tuh itu motor lalu-lalang tuh. Iya. segala macam. Nah, gua seneng aja ngelihatnya. Gua tuh seneng yang klasikan ya. Jadi kayak sama kayak tadi pas bilang suatu saat gue pengen beli lah. Nah, pas gue lupa itu ada BCA. Cicilan BCA. Oh gitu. Gue di broadcast dia ada program Oke. itulah pokoknya. Loh, dari gue kesana deh. Gue langsung ke Pondok Indah tuh. Pondok Indah. Gue beli udah. Apa betul yang pertama? Keren sih gue bilang. Gue gitu kan gue dikasih coba tuh. Ya. Oh, Keren aja gagah gitu. oke. Karena gue tuh kurang suka sama motor Jepangan ya. Itu apa Ninja apa gue nggak suka itu. Ini kayaknya apa ya? Gentle banget. Iya sih. Iya karakternya gentle apa dan Gentle. efisiensi bullshit lah ya. Iya. Terus kayak Irit loh dia. handling juga. Dan gini. Ngomos. Bener. Jadi ini juga apa ya? Pusat perhatian.
Kalau kalau jalan lu jalan nih sama kayak kita naik Vespa. Pasti orang pasti kepalanya noleh. Lu kalau naik Vespa, ya apa yang gue nikmatin di Vespa tuh apa? Pertama, satu kalau mogok pasti banyak, ada yang tuh. Yang kedua, orang pasti ngeliat gini. Kalau kita naik Vespa, sama. RE pun juga sama. Kalau gue San Mori misalnya ke daerah puncak lah gitu-gitu ya, pasti orang tuh kepalanya akan noleh. Coba lu naik misalnya NMAX atau apa, Ninja apa segala macam dengan biasa aja gitu. Noleh juga Om, tapi sebel. Paling ntar begitu lah. Sebel gitu. Iya, sebel. Jadi ada pride-nya ketika gua dan nggak banyak kan. Iya. Setelah terbentuk gitu si Rory, itu yang dulu gimana sih bisa tercetus nama Royal Riders itu? Nah, itu menurut gua nama yang berat itu loh. Jadi dulu ada 2 WAG. Oke. WA Group. Udah WA dulu ya? Udah, oke. 2000 setelah BBM 2015 setelah BBM. Iya. Royal Riders Jakarta sama komunitas Royal Enfield. Oh, oke. Ada 2. Nah, akhirnya melebur jadilah Royal Riders Indonesia gitu. Tapi kalau yang kenapa dinamainnya Royal Riders itu? Royal itu motornya. Dari Royal Enfield itu ya. Riders kitanya. Okay. Pengendara si Royal. Iya. Bukan berarti nggak mesti harus ini kan kalau kata Royal tadi kan kita ngobrolnya bangsawan. Iya, bangsawan. Oh enggak. Kerajaan. Kita enggak dari situ. Kita murni dari motor. Nah, motornya itu namanya Royal Enfield, kita ambil Royalnya, Ridersnya kita, Indonesianya tempat kita bernaungnya gitu. Oh, oke. Gila lu. Iya, Gila juga ya. Makanya kayak lu speed spot nanti itu Rory. Tahu nggak kenapa? Royal. Tahu kenapa namanya Royal gitu. Ini kan nama yang jadi literasi yang baru itu. Betul. Dan itu menurut gua nama yang sensitif di tengah netizen kita yang parah banget gitu ya. Jadi ini sebelum gua bahas soal ntar activity-nya apa ya di Rory gitu ya. Ini kan akhirnya kan motor Royal Enfield itu tadi ya, gue bukan nanggung sih. Dia bilang motor kecil sama sekali bukan, motor gede juga enggak. Nah tapi tetap aja gitu, ketika udah pakai atribut segala macam. Tetap aja nanggung itu. Jalan rame-rame, iya kan? Gagah deh. Iya kemarin pas press con gue sebenarnya pengen nanya gitu. Ada nggak sih antisipasi dan mitigasi gitu? Ketika sekarang kan banyak dikit-dikit viral. Oh, misalnya arogan lah di iya, jalan. Misalnya presatannya, lu udah oke, kita harus begini-begini, patut di jalan segala. Tiba-tiba Om Popo ugal-ugalan kan viral. Nah, itu ada punishment-nya nggak sih atau antisipasinya gimana gitu supaya ya udah ini memang kita beneran emosional kita di sesama pengguna aja gitu ya. Gue jawab. Lo aja. Iya, lu lah Presiden. Iya. Jadi gini, kita itu di setiap kita mau entah itu cuma rolling thunder, itu touring gitu. Yeah. Kita tuh pasti ada briefing, ada pembekalan gitu kan. Kita itu sangat ketat tuh kita tuh. Jangan sampai lu contoh lu nerobos lampu merah gitu. Lu ngegeber-geber gitu. Walaupun nantinya tetap ada tuh satu dua. Karena rasanya enak. Iya, benar. Euforia kayak Gunara. Iya itu breng gitu. Selalu apalagi di lampu merah, selalu tuh anak-anak breng gitu. Tapi enggak se-ekstrim yang lain lah. Iya memang jarang sih ya. Lu nggak pernah dengar kan ada case nggak pernah. Iya, dan gue juga nggak pernah lihat teman gue sesama begini-begini tuh kayak nggak ada. Nah itu nggak ada. Apa sih yang kalian lakuin supaya itu bisa nggak terjadi gitu hal yang kayak gitu tuh? Ini sensitif soalnya bener. Betul yang nonton pakai Honda Beat nih pasti wah ini moge lah udah pasti begitu. Nah itu gimana sih? Tanggung jawab kita punya ini aja komunitas gitu. Pendekatan sih sebenarnya. Jadi apa sih tujuan kita masuk komunitas? Apa sih tujuan kita ngendarain Royal Enfield? Mindsetnya gini, punya RE itu bukan untuk ngebut. Oke. Gue nggak pernah dengar orang misalnya pengen ngebut tuh beli RE enggak. Iya sih. Enggak. Jadi satu dua. Lu pakai motor. Tapi masih bersih sih, masih bersih. Bersih kan? Iya, masih bersih. Pakai RE itu bagaimana menikmati berkendara. Menurut gue sih ya. Iya. Dibilang dia, gue nggak ngomong Harley tapi gue nggak pernah lihat, nggak pernah dengar.
Iya sih, gue juga belum pernah juga bikin. Kalau hari gue sering bikin, ini ugal-ugalan ini apa? Nggak, ini belum pernah nih gue. Iya. Contoh gini deh, tahun 2021 awal ada kasus yang di Bukit Tinggi kan. Oh iya. Dan gue nekat jalan ke sana ke Bukit Tinggi. Di sana pas gue foto-foto, orang pada numpang foto. Beneran itu nggak. Memang mungkin mereka udah tahu nih, oh ini beda gitu. Nggak ngerti juga sih. Ya itu sih yang kadang ya mungkin harus ada ini juga kali ada. Kita mungkin anak moge versi syariahnya mungkin. Asik. Pasti. Kalau syariah, Bukan yang konvensional gitu. syariah tuh gue kayak nggak bisa lihat masjid, kita ada masjid melipir. Bener. Iya, ada SPBU lewat ya kan. Lu tau nggak? Eh. Kalau kita tuh bikin apa ya, Riding, deck reading, pasti ada tuh jadwal isoma. Bisa mah ya. Pasti ada. Nggak usah gitu, kita lewat azan langsung melipir kita. Pasti Sefleksibel itulah pasti, pokoknya ya, pasti gitu. ada. Oke. Iya memang jarang sih gue tapi tetap aja kan kalau kayak sekarang kan orang kita bisa anggap nggak banyak yang tahu lah gitu. Taunya kan moge itu Harley gitu. Nah, itu Lu dia. pakai RS segala macam udah pokoknya wah nih gini. Nah tapi memang ya so far sih bersih sih gitu ya. Itu tapi tetap ada yang dilakuin ya gitu, antisipasinya atau mungkin punishment. Antisipasinya kalau kita bicara punishment belum ada, nggak ada. Tapi kesadaran diri dan setiap kita mau San Mori sampai nanti kita mau touring gabungan besar-besaran pasti ada briefnya. Oke. Kan kita pakai sweeper, safety officer lah, itu yang akan ngatur itu. Nggak ada yang bisa yang ekstrim kejar-kejar gimana tuh nggak ada. Jadi, tapi kan sorry gue potong. Kalau misalnya kayak tadi sweeper segala macam safety officer itu kan hampir semua komunitas motor pasti kayak gitu. tapi Nah, itu bedanya apa? kesadaran dirinya beda. Karena tadi royal itu kali ya. Bisa jadi, tapi karena roaringnya itu sih gue bilang. Oke. Terus gini, kan kita juga nggak pakai four rider kan kemana-mana. Iya. Beda sama yang sebelah kan selalu sering Sebelah pakai mana? sebelah situ. Ada ya. Tapi memang susah banget ya sih emang. Mesti pakai four rider. Iya. Kan? Tapi itu dia ya tetap rapi aja. Kalaupun misalnya ada yang ngejar, itu pasti menurut gue nih selama gue hampir 2 tahun ini, itu pasti dia akan nanti ke berita. Misalnya ada yang mogok, itu pasti motong barisan tuh. Oke. Akan ngejar tuh. Iya. Dia akan ambil speed. Tahan. Belakang gini. tinggalan misalnya. Nanti kalau udah RC-nya pelan, dia akan mundur lagi tuh. Oh, Sebegitunya sudah ngerti Oke. apa ya aturan yang nggak kita bakukan gitu. Ya, iramanya udah. Nggak dibagus. Iya, oke sih. Tapi gue tetap mau nanya ke Presatnan gitu. Siap. Misalnya ya, apalagi ntar kan mau ada event nih. Nanti kita bahas nih eventnya lebih lanjut. Mau ada event itu kan nggak semuanya pakai transportasi umum kan. Pasti ada yang riding, pasti itu mah. Namanya lu udah demen motoran gitu. Ada insiden gitu. Entah viral, entah apa. Pokoknya memang ya yang tadi sensitif soal moge ya. Apa sih yang bakal lo lakuin sebagai Presiden Rory? Punishment atau apa gitu, bebas lah. Coba Di biar kita nggak ada punishment. Oke, jadi apa ya? Misalnya tiba-tiba nih yang popo, wah gitu, viral gitu. Nah, terus masa nggak diapa-apain deh? Ntar yang ada lo diserang sama netizen, gimana nih? Nah, itu gimana? Gue cerita potong press ya. Case kita rock and ride. Oke. Itu ada accident tuh. Ingat gak lo? Kita dihantam malah. Kita dihantam. Oh iya? Jadi kita lagi rombongan ada masuk zoom. Itu Tapi kelindes sama kita patah itu. Bengkok-bengkok. ya kita selama kita ketika ada insiden kita tuh bertanggung jawab, langsung kita nggak lari, kita samperin, kita urus segala macamnya, kita proses, kita ketika ada kerugian secara finansial kita urusin, misalnya ada yang cedera juga kita beresin. Oke. Ini Jadi mantap sih. kita segitunya. Oke. Padahal Iya. salah dia. Itu daerah Lampung ya, sorry gue bukan apa ya. Iya, tapi nggak apa-apa. itu daerah cukup keras. Ya, jadi soft. Oh, oke, sip. Itu yang masih mau nanya lagi nih gue. Pokoknya Apa? ini karena yang ugal-ugalan. Enggak, mungkin maksudnya tadi. Jadi kalau kita misalnya nabrak nih, Kita nambah. katakan Masalah- iya. orangnya koma gitu misalkan. enggak juga malah mungkin ya. Gini, karena sekarang tadi gue menyoroti kayak kekejaman media sosial. Kan? Oke. Kalau kata Om Adnan koma sih oke lah kita tahu. Ini misalnya cuma lecet dikit doang, tapi gara-gara sosmed jadi kesannya wah Rory ugal-ugalan. Nah itu belum kita ngantisipasi gimana tuh? Belum pernah sih. Jadi gini, misalnya kita nabrak nyenggol deh gitu Iya, kan. nyenggol Contoh ya dikit. gue waktu di Majalengka tuh Puncak Sawia apa kalau nggak salah. Itu jalan kecil ya kan, jalan. Tapi
apa istilahnya kalau orang-orang setempat tuh? Apa? Akamsinya. Akamsi. Itu naik motor mut gitu kan. Iya. Tiba-tiba kita lagi jalan nih, deng gitu kan. Lu aja deh yang baru kemarin kecelakaan. Itu segimana? Kalau gue sih kecelakaan karena gue dikutik terus gue ditinggal gitu. Nah, Oh. kita korban sebenarnya. Kita gede tapi korban. Iya bisa. Kita makanya gede, kita korban. Banyak hal yang bisa terjadi kan. Tapi kan kadang yang namanya netizen kan dia entah dapat infonya sepotong atau apa, tiba-tiba viral nih. Nah, Satu pernah Nah. waktu itu viral, jadi gue lupa dari mana, dari Garut apa dari mana. Jadi ada ini nih naik motor Matic lah, gue ngomong gitu kan. Gue udah ngebatin, gue lagi bonyain bini gue. Ini kayaknya bentar lagi kena jatuh nih. Jatuh. Bener nggak tuh nyusul susut gitu. Jadi Dead ada Street nih kayaknya di dia. sini ada apa? Ada mobil dia begini-gini kan. Ternyata masuk YouTube men. Dia pakai dari dashboard. Oke. Terus dibilang, oh ini mungkin gara-gara dengar suara moge Terganggu. nih. Moge. Jadi Nah, panik. itu kayak gitu-gitu loh. Kita udah jawab di situ. Oke. Jadi kita ceritain Klarifikasi. kronologisnya. Gitu. Ini mulai ini gimana. Pokoknya intinya apapun nanti insidennya gitu, mau siapa yang salah apa ya klarifikasi pasti Pasti. selalu open ya dari Rory. Pasti. Ya, gitu ya. Karena kan gini ya, di kabinet sekarang juga kan kita ada bagian-bagian yang akan handle gitu. Kita juga ada legalnya, kita juga ada medianya. Jadi ketika ada seperti itu ya, seandainya akan dibawa berujung ke hukum ya kita akan kita proses. Oke, Ketika, ikutlah pokoknya sesuai ketika aturan ini lah harus gitu ya. klarifikasi ke media ya kita akan juga Oke. ikutin alurnya, kita sudah ada sih. Oke. Tapi sepanjang ini belum pernah terjadi, mudah-mudahan sih nggak akan terjadi. Iya, mudah-mudahan. Cuman kan yang namanya kamera kan gak ada yang tahu ya. benar, Jadi benar, semua orang sekarang punya handphone, punya apa. Dan maksud gue itu hal yang mungkin ya ada baiknya kita antisipasi nih. Yap. Apalagi nanti jelang ada event. Event apa sih? Masuk situ kan belum apa-apa. Eventnya anniversary. Anniversary yang ketujuh ya. Yang ketujuh. Lu tahu dia. Tahu kan kemarin gue bentar lagi ikut beli Preston. Royal nih. Ya, Roy. Aduh. Amin. Anniversary yang ketujuh. Nah, ini bos. Iya. 7 tahun. Ini kalau anak udah SD, mulai SD. Iya, udah mulai ngerti Lucu. banyak hal nih. Udah SD. mulai ngerti banyak hal, udah mulai bisa Cerewet. ini cerewet gitu ya. Nah, Rory gimana? Cerewet memang. Yang cerewet apa nih cerewet? Oh, serunya kenapa? Kita makin besar gitu kan. Oke. Kita tuh udah ternyata bukan 14 provinsi lebih kok. Lebih. Paling ujung tuh kita mana Kalau Balikpapan. provinsi nih ya, Balikpapan Timur. Aceh, Hmm. Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Banten. Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Bali. Lombok. Apa? Ada yang kelewat nih kayaknya. Lombok ada kayaknya gue pernah baca. Enggak. Enggak, belum. Makassar. Makassar, Kendari, Balikpapan. Oh iya benar 14, satunya kelewat nih gue. 14. Kalau mau bikin partai itu berapa provinsi minimalnya? 27. 27 ya? 27 enggak sih? Kekejar kan ya itu 2024 ya? Harusnya tak kejar. Kekejar ya? Partai Rory ya. Apapun lah namanya. Cuman maksud gue itu kan jadi satu power sih ya. People power kan? Berarti Pulau Jawa udah semua kita. Udah ya, Jawa sih banyak. Udah Pulau Jawa udah semua. Udah. Ya Oh kan? sama Jogja belum gue sebut. Oh iya deh kayak 14 provinsi. Tapi dari provinsi Jawa Barat paling banyak Oke. subchapternya. Dan itu ada berapa member? Mungkin 1000 sih. 800-an kayaknya kemarin gue. 800 lebih. 800 Makanya gue lebih. bilang 800 lebih. 800 lebih ya. Nah ini jadi gini, kita lagi bikin aplikasi, ya kan? Aplikasi itu basisnya Android dan iOS. iOS ya. Kan lu juga yang ngerjain kan? Bukan gue sih, kalau gue memberitakan doang. Ada di Metranet lah gitu. Jadi sebenarnya sih itu dengan kayak gitu kita bisa sensus sih. Jadi Oh. contoh Bali nih, Hmm. Bali tuh banyak banget kan. 180 kan. Tapi memang dari sekian banyak ada yang aktif banget, Ada yang enggak. biasa aja, dan aja. udah mulai nggak aktif gitu loh. Biasa lah ya. Iya ya. Perputaran. Dan uniknya dia tuh multikultural. Oh iya itu pasti. Itu dia. Tapi nggak, Jakarta juga sama. Iya. Ada India, ada Jepang, ada Amerika. Amerika 3, baru balik 1. Jepang siapa? Jepang itu Nah, yang itu tadi bosnya gue pernah sama Zenitsu. Popo. Oh, oke. Jepang beli Yang motor Royal Enfield ya? Iya. Dia beli Himalayan. Oke. Gitu. Iya, banyak ya itu ya. India ada 3 gitu. Sadis. Nah, terus itu apa ya Om yang di ulang tahun yang ke-7 ini tuh yang mau dilakukan apa? Ya namanya ulang tahun kita senang-senang ya, pasti. Oke, Ya kan? merayakan lah gitu ya. Iya, Iya. Reading.
riding dan Riding ada juga riding. Ada. Dari kita kebetulan juga ini dealer RE itu Nusantara, mereka mencocokkan waktunya dengan kita. Mereka opening showroom yang di Bali. Oh, jadi ntar jadi kayak semacam meeting point gitu ya? Yes. Jadi di situ kita bikin acara mungkin kurang lebih 1 jam, baru kita rolling thunder. Oke. Rolling thunder. Kalau misalnya ya secara garis besarnya konsepnya itu gimana sih yang buat Konsepnya itu apa sih kemana tuh? The Rory's Way. Iya, The Rory's Way, Anniversary itu ya? Anniversary. Itu Itu sebenarnya persetan doang tuh. Anniversary itu sebenarnya persetannya aja. Tapi konsepnya The Anniversary. Rory. Enggak, tapi itu kreatif loh. Belum tentu yang Gen Z milenial tuh bisa bikin kita tua tapi kreatif. nolak tua. Woy. Orang tua. Jangan sebut umur gue berapa ya. Iya, Om. Biar mereka yang menilai, Om. Beda tipis sama Pak Didi. Aduh. Iya, oke. Jadi konsep The Rory's Way itu adalah bagaimana Rory sebagai komunitas menjalanin kehidupannya gitu. Oke. Ya. Jadi yang pertama reading udah pasti. Ya, namanya anak motor pasti reading. Riding. Tapi dalam readingnya itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan, ada beberapa activity yang dilakukan. Yang pertama charity. Kita tuh selalu di setiap kita punya reading, touring itu kita Acara lah. lakukan charity. Bermanfaat. Kemanapun itu ada charity-nya. Terus kita peduli sama lingkungan. Oke. Ya, jadi di nanti acara ini kita ada readingnya, ada kepedulian lingkungan tadi kita baksos, kita charity itu ke panti-panti disabilitas segala macam itu kita lakukan. Terus kita peduli juga dengan UMKM, ya. Jadi biar event itu ada manfaatnya tuh buat masyarakat sekitar. Nah, ya. jadi misalnya gini, contoh ya, misalnya kita riding nih ke Banyuwangi, pasti kan sekitar 20 orang, itu kan turut juga menyumbang, kita belanja di sana, hotel segala macam tuh kan lumayan tuh ya. Hotel makan gitu. Ya itu kan lumayan ya. Jadi ada UMKM-nya juga nanti kita bikin di sana. Untuk hobinya fun-funnya itu ada motor kontesnya, ada tadi musik hiburan ya kan, nggak jauh-jauh lah anak motor pasti ke sana. Oke. Begitu sih. Jadi bukan hanya riding doang, enggak. Jadi bagaimana Rory itu mendefinisikan sebagai anak motor ya seperti itu. Tidak ada nilai positifnya. Ada nilai positifnya. Ya memang harus karena gitu ya memang. Contohnya salah satu performance kita juga rencananya ya dari teman-teman yang Disabilitas. penyandang disabilitas. Oh, itu Itu ya. nanti dia akan naik di stage tuh. Di stage ya. Ya, Wah, kita kasih itu kesempatan untuk mereka. Asik. Dari Ubud. Gianyar. Di Gianyar. Gianyar. Ubud deh. Sinar Meter Ubud. Tapi sebenarnya di Gianyar. Gianyar. Sedikit lagi sih Ubud emang. Gianyar gini kayak kemarin. Baru pindah kayaknya dia. Gue bikin Gianyar jadi tempat Rory gini. Nah, kenapa sih Gianyar? Bali kan banyak gitu. Gianyar itu kota tertua di Bali ya kalau nggak salah gue. Betul nggak sih? Betul nggak sih? Iya. Ya. Pusatnya Bali sepertinya di Gianyar sentral. Oke. Dan Gianyar juga terkenal sebagai kota seni dan Bali itu identik dengan seni. Seni maksudnya. Iya. Itu kenapa kita pilih di Gianyar, supaya dari seluruh Bali itu dapat berkumpul di titiknya, di pusatnya itu. Oke. Wah, gila ya. Walaupun ya itu dia, kayaknya udah kayak masuk banget udah motornya kan udah apa sih kalau anak sekarang tuh bilangnya culture gitu ya. Culture skena, terus gitu nongkrongnya juga di Bali gitu semuanya gitu ya. Dan merayakan ke-7. Nah, bedanya sama yang sebelumnya gimana? Konsep secara konsep beda. Kalau konsep yang ke-6 itu lebih ke tema 90-an. Iya. Ya, tema 90-an. Jadi Sekarang ya sekarang 2050-an. futuristik. Udah pakai listrik gitu. Enggak ada bunyi. Jadi secara konsepnya beda. Persiapannya juga beda. Kalau sekarang ini dari artisnya saja deh. Kita tuh mengundang lokal hero-nya Bali. Navikula. Waduh. Lolot itu Gua kan aja temen itu. Itu kan Iya. beda dengan yang sebelumnya kan, mereka tuh dulu pakai God Bless itu kan. God Bless, Nah, jadi kita tuh lebih aware
kepada kearifan lokal. Oh iya sih, Ya Navicula, kan? waduh sepakat banget. Jadi kita biar tahu nih seperti apa sih ketika menggunakan bahasa Bali itu. Repotnya kalau kita bikin di Jakarta banyak banget artis Jakarta. Kan kearifan lokal tuh. Kearifan lokal Jakarta multi kultur gitu. Tapi Navicula oke sih tuh. Tapi lokal oke. Oke lah itu keren. Gue sih baru tahu sekarang sebenarnya tuh. Keren tuh. Om. Ketika gua milih Navicula juga gue belum pernah dengar lagunya apa. Oke sih mereka. Ya ini soal sosial juga lah, nggak beda jauh sama Rory lah. Awalnya mau SID kan. SID terlalu Keras ya? Masalah. ekstrim sih, terlalu inilah. Kalau Navicula oke lah. Dia soal sosial, soal lingkungan juga ya sejalan sih harusnya sama Rory. Si Navicula itu. Navicula oke ya. Iya, oke. Ya dia itu juga ya peduli dengan lingkungan juga. Iya, Navicula. dia aktivis lingkungan Bali juga. Nah, dia mungkin dia bisa menyampaikan tuh pesan-pesannya tuh. Iya, asal jangan beneran lo kasih panggung. Ngomongin, kita kasih panggung ntar beneran ini deh. Kampanye. Presentasi. Yang anti reklamasi itu kan dia juga salah satu aktivisnya. Termasuk SID ya. Siap juga ya. Siap. Nah, sama si Navicula itu. Oke sih itu keren banget. Lagunya Keren, juga oke. Masuklah sama motornya selalu jalan gitu. Berarti kan acara Rory ini anti mainstream kan? Kita nggak, ya bukan kita anti artis nasional ya, tapi Oh iya nggak apa-apa. Kan tadi. iya, ya maksudnya ya benar-benar kita pikirin gitu, bagaimana di mana kita berada, di situ kita membuat benefit bagi banyak nah, hal itu dari tadi UMKM juga. Bahkan ya. dan itu Bali semua loh. Iya, Juga. Seniman pun kan Bali semua. nggak mesti harus Kita Bali, pakai betul. kita undang tari itu Sanggar Tari Puspanjali itu Bali juga. iya. Kita undang apa namanya itu balai apa? Ganjar. Balai Ganjar. Jadi yang penyambutan. Jadi itu betul Tematik gitu ya. tematik Iya, gitu. iya, Jadi sih. kita nggak pakai artis nasional siapa. Oke. Semua Bali. Jadi biar kita tuh mengetahui Bali seutuhnya. Dan Indonesia secara keseluruhan lah gitu. Karena ya gue juga kan aspeknya misalnya tahun ini di mana, tahun besok di mana, sekarang Tahun di mana. besok kayaknya di sini nih. Jakarta. Kayaknya. Jadi jujur kita belum pernah sama sekali HUT di Jakarta, padahal mother chapter kita di Jakarta. Gue tuh awalnya mau buat yang di Ancol ya. Gue inget dulu Murspedi itu pernah di Ancol dekat Sawarna itu. Rupanya udah jadi lapangan apa? Balapan apa? Sirkuit. Formula E. Iya itu. Waktu gue kemarin, loh ini kan Pantai Karnaval. acara di dekat mall itu. Res. Iya. Loh ini kok mana ya? Wow dari sirkuit rupanya. Gak enak pakai Awal gue kepikiran tuh dulu ketika press, lu ngomong gue ketika safety reading ya, gue udah kepikiran pengen buat di Royal situ. Karnaval di Pantai Karnaval tadi. pakai naval terus ridingnya di sirkuit Formula E. Wah, mantap tuh. Jadi ya mudah-mudahan sih ada rezeki kita bisa buat di sana lah. Ya, tapi ya itu gue salah tuh sih ide-ide liar tuh di Rory terbuka banget ya, dan bisa diimplementasikan gitu ya. Liar banget. Ya tapi emang harus kayak gitu lah. Anak motor emang liar kan nggak ada Nggak ada pakemnya. atap, nggak ada apa, udah semua angin gitu. Apa yang bisa kita serap gitu kali. Gila sotoy banget gue. Tiba-tiba jadi filosofi lah. Itu dia. Oke, jadi itu kapan mau dibikinnya? 3 digelar ya? hari lagi tanggal 26. 3 hari lagi ya? Iya. Di weekend ini berarti ya? Iya, mudah-mudahan tim Izon bisa datang. Wah pasti ada lah. Bisa- Itu kan bisa ngeliput nanti. Ada nanti lah. Dan bisa disaksikan juga ntar di YouTube Vision juga di Rory juga ada kan? Mantap. Ada. Apa aja Rory medsosnya ada di Ada IG IG ada. Website ada. Website ada. Sebutin aja om, nggak apa-apa. Aplikasi kita juga udah ada aplikasinya. Aplikasi Rory ya? Ada aplikasi Rory kerjasama dengan Cashbook ya. Facebook. Namanya Rory ya? Rory. Dan yang pakai punya motor Rory itu masih bisa ya daftarnya? Bisa. Pakai Beat gimana? Nggak bisa dong. Bisa lihat depannya aja. Dipakai body kit ini Rory ya? Oke, terakhir deh sebelum nanti kita merayakan HUT-nya yang ke-7 gitu. Harapannya apa sih Rory gitu ya? Sekarang kan udah 7 tahun dan gue yakin ini nggak bakal berhenti di 7 atau 10 tahun ya. Kalau bisa ya udah Ini jadi legacy lah. Panjang Kita apapun harapan lah. kita Jadi- Rory ini jadi legacy. Event kita udah nggak ada lagi di dunia ini. Waduh, Ini iya, jauh oke. kan? Karena Iya, gini, iya. gue selalu bilang tuh di teman-teman, Legacy jalan terus. legacy jalan terus. Dan Rory itu lebih besar daripada siapapun. Oke. Jadi Rory ini akan jalan terus gitu. Ya cita-cita mudah-mudahan bisa sampai 30 berapa sekarang provinsi 34 ya? 34 ya 33? Apa ya? Provinsi di Indonesia. 34. 34. 34. Bisa sampai 34 provinsi kita ada. Apapun bentuk dan jenis motornya nanti ya Royal Enfield. Tapi selama masih Royal Enfield Iya, itu selalu Royal Enfield. Tapi Royal Enfield listrik gimana? Nah, Terakhir ya sebelum closing. enggak lah ya.
Gue keluar Rory. Enggak, bukan kalau Tadi katanya bukan mau- kalau Rory, lu nggak pakai RE lagi gitu. Iya. Bikin ini lagi Udah baru. keluar Rory jadinya. Nah, Kan syaratnya Rory Punya Punya RE. Bukan kalau iya punya RE ya kan? enggak punya Tapi RE, tapi listrik RE-nya nih. listrik. Ada nih, ada Ah. RE listrik. Nah, tiba-tiba ada orang mau gabung. Lu kasih enggak? Nah, Ini ini bukan seru gua, nih. Oh iya ya lupa gua. Nah, itu gimana? gue udah lengser. Bukan lengser. Ya. Udah lengser. Turun. Anggaplah belum. Melepaskan. Tapi kenapa Om sampai segitunya? Gak mau Royal Enfield listrik? Ya gue sih jujur pengalaman gue nggak bagus. Hampir diserempet orang lah segala macam. Gara-gara suaranya gitu? Gara-gara suaranya. Ya tapi lu pakai Vespa Matic kan? Iya, Kan beda tetap sama tetap ada listrik. suaranya. Om. Ada ya suaranya. Iya. Ada getarannya. Geternya parah. Tetap. Getar kita ngerasain, suara orang lain denger gitu ya. Gimana sih? Aneh kali ya pakai listrik. Makanya. Aneh. Nah ini gue beneran baru pertama kali gue nanyain. Gue tanya sama lu ya, lu yang Ion tuh kan sering kulik-kulik dunia perotomotifan ya, Iya. menurut gue akan terjadi nggak RE listrik? Feeling lu? Kalau di YouTube sih udah ada. Terjadi? Ada? Di YouTube. Karena Harley pun udah ada listriknya. Nah itu makanya gue tanya ke kalian semua, jadi ini gimana nih? Oh, Wah suka klasik apa gitu, tiba-tiba lu gak ada suaranya gitu. Gue gini deh, gue amandemen Panca Bahagia. Apa tuh? Panca Bahagia tuh kayak undang-undangnya Rory. Oke. Jadi gue tambahin nanti pasal berapa, dilarang menerima member yang menggunakan mesin listrik. Ya, gue gitu ya. Kita Kita motor klasik. atau klasik. Jadi akan Iya, dia amandemen itu, dibikin aturannya. Mesin, Tidak menerima yang listrik. Itu emang sulit dihilangkan. Bukannya kita menolak teknologi, Bu. Iya. Feel-nya beda. Iya emang bener sih, gue itu kan emosional banget gitu ya. Iya. Nggak usah itu deh, yang Lu motor gede. yang sekarang aja kan, itu udah sistem mesinnya beda, udah kurang enak gitu. Kayak supermeter. Feelnya beda, iya. Beda kan? Nggak ada duk-duk-duknya. Iya karena memang bukan fungsi, bukan apa ya, emang yang ya Rory itu pakai RE ya emosional kan, emang sisi emosinya, sisi psikologisnya gitu ya, itu yang susah diganti sama. Tapi kan tadi balik lagi apakah akan terjadi? Terjadi, gue sih akan. Kita akan amandemen tuh. Jadi lu Iya, amandemen. sebelum tua banget, lo ingetin tuh kita amandemen dulu nih Panca Bahagia. Karena apa? Kita bicara masa depan kan, bakal terjadi ada RE listrik. Listrik. Dibeli lah sama orang tiba-tiba, gue boleh nggak join sama Rory? Boleh. Oke, kasih PS. Tiba-tiba John Morin listrik. Anjing motor listrik. Masa lo tolak? Nggak mungkin. Dia udah di Rory. Iya, karena kan bentukannya tetap RE kan, tetap RE, cuman nggak ada knalpot kayak gitu. Aduh, tapi ya itu sebuah keniscayaan lah ya gitu. Pasti, Apalagi banyak embel-embelnya kayak ramah lingkungan apa segala macam gitu. Tapi sama aja lah. Ya itu sih dia. Listrik juga pakai apa sih? Nah itu dia. Nah kalau dibahas lagi nih kita Panjang, bisa part panjang. 2 gitu. Makanya oke lah. Jadi ini gue juga senang banget ya kalau kayak kemarin kita ngobrol-ngobrol di presscon, gue cuma bisa nanya begini, ini beneran gue bisa ngobrol dan jadi tahu lah gitu. Pelampiasan. Iya benar. Jadi sebuah komunitas motor nggak cuman motor ya, nggak cuman spesifikasi, tapi tadi ya nilai emosional, nilai psikologis itu jauh lebih penting gitu. Yang akhirnya itu jadi bisa mempengaruhi ke banyak hal. Salah satunya tadi yang jadi concern kita di Zone juga gitu, soal ya arogansi para pengguna motor segala macam. Di Rory ya oke lah, so far itu masih ada. bersih, Mudah-mudahan sih akan tetap bersih selalu gitu. begitu. Dan dengan semakin banyak event-event juga edukasi dari Rory-nya juga jadi bagus makin nih. Nanti kita akan selalu banyak. campaign kan aja, jadi bagian dari campaign. Iya Jadi itu ketika ada event, harusnya gitu sih. sampaikan gitu. Betul Kita betul. juga ada secara kontinu bikin namanya Safety safety riding. Safety riding ya. Dulu pernah juga sama Yuzan. Ya. Cibubur. Oh iya, dia juga. Dia juga. Gue tahu dia waktu safety riding. Ih, si Amaldi. Wah gila, gue bilang asik juga tuh bawa motor gitu. Mas tahun sekali lah ya. Tahun sekali. Kayak gitulah. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di Zontalk selanjutnya dan selamat ulang tahun yang ke-7 buat Thank you, Rory bro. ya. Gue Semoga yang 7 ya. ya orang yang 70 ya kali ini. Semoga bisa tetap memberikan inspirasi buat para bikers lainnya dan tetap safety riding pasti ya gitu ya. Oke, sampai jumpa di Zontalk selanjutnya. Jangan lupa datang ke Bali. Iya, jangan lupa Izoners. datang ke Bali. Betul. Izoners